Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Devi Novaland Firmanto. Di sini saya akan berdialog antaragama bersama teman saya Angelica Olivia Santoso. Halo Hai. Angel, Hai. langsung kita mulai saja. Di sini aku mau tanya nih, gimana sih cara kamu berdoa sesuai dengan ajaran agama kamu? Kalau di agama Islam sih kan kayak ada sholat 5 waktu gitu kan. Yang pertama tuh subuh, terus kedua zuhur, yang ketiga asar, keempat maghrib, terus yang kelima tuh isya. Jadi tuh kayak sholatnya tuh kalau kalau mulai dari matahari terbit tuh namanya salat subuh. Terus ntar waktu siang tuh ntar ada namanya salat zuhur. Ntar waktu uh, matahari mau terbenam tuh sholat asar. Terus yang sholat malam tuh ada sholat maghrib sama sholat isya. Kalau sholat maghrib tuh waktunya cuma bentar, cuma 1 jam kalau nggak salah itu. Terus yang isya tuh waktunya panjang sampai ntar matahari mau terbit lagi kayak mau subuh gitu. Kalau buat sholat Jumat sendiri gimana? Kalau itu wajib untuk pria. Jadi pria diwajibkan untuk hari Jumat tuh sholat di hari Jumat, ya namanya tuh sholat Jumatan itu. Hmm, Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Okay. Terus kebiasaan kamu biasanya di hari raya yang biasanya kamu rayain apa aja? Kalau aku sih yang paling aku rayain kayak salat kayak Idul Adha, Idul Fitri gitu sih yang paling lebih rame di aku. Jadi kalau Idul Adha tuh kayak yang sembelih korban sapi sama kambing tuh. Terus yang kalau Idul Fitri tuh kayak setelah yang puasa 30 hari, kamu tahu kan yang itu? Oh ya, ya. Nah, Hmm. nah itu ntar dirayain di hari raya Idul Fitri. Jadi kita datang tuh ke rumah yang tua-tua, ke rumah saudara, terus kita maaf-maafan gitu. Hmm. Terus pertanyaan ketiga nih, apakah doa-doa kayak misalnya ini doa kamu sebelum makan, doa kamu sebelum tidur itu tuh beda-beda nggak sih? Beda-beda sih. Jadi kalau misalnya ya, kalau kayak mau makan tuh doanya tuh kayak apa ya? Kayak doanya tuh mengarah ke buat makanan itu halal, nggak beracun. Maksudnya nggak ada apa-apa gitu. Jadi dicerna enak. Nah, ntar kalau udah selesai makan tuh doanya kayak bersyukur gitulah. Oh iya, kalau gitu ada satu hal yang aku pengen tahu banget dari agama Muslim sendiri. Itu tuh ada katanya yang namanya tuh tahajud. Nah, tahajud tuh sebenarnya itu tuh kayak gimana dan buat apa gitu yang aku pengen tahu. Oh, kalau kalau sholat tahajud tuh kayak itu. Jadi sholat di tengah malam, kayak di sepertiga malam tuh kamu sholat, tapi harus didahului dengan tidur. Walaupun cuma setengah jam, kamu harus tidur. Jadi kalau seumpama kamu mau sholat tahajud, tapi di sebelum jam 12 malam itu kamu nggak tidur, berarti itu nggak boleh dilaksanakan. Jadi harus diawali dengan tidur dulu. Setengah jam aja boleh sih. Itu kayak sunnah sih, nggak wajib. Jadi cuma dikerjakan saat saat apa ya, yang pokok sunnah gitu deh. Terus kayak didirikan pada sepertiga malam setelah terjaga dari tidur seperti itu. Kalau fungsinya sendiri ada kayak ini nggak tujuannya supaya kalau misalnya kan misalnya kayak gini, aku berdoa ini supaya ada permohonan gitu, kayak gitu nggak ya? Atau ya? Ya kalau kayak sholat di sepertiga malam ya, sholat tahajud itu kayak sholatnya tuh lebih ke menuju ke langsung apa ya, kayak langsung berbicara dengan Allah sendiri gitu. Jadi lebih enak gitu kan, waktu sunyi, jadi waktu waktu tenang gitu. Ya, ya.
sekarang aku boleh nih ngasih kesempatan kamu buat mungkin ada yang kamu pengen tahu dari agamaku sendiri gitu. Apa ya, itu aku mau tanya kenapa di kayak di agama Katolik ya, itu Katolik atau Kristen lah, itu kayak kalau beribadah itu cuma hari-hari tertentu kayak kebanyakan hari Sabtu sama Minggu gitu. Hmm. Jadi sebenarnya kalau di agamaku sendiri itu biasanya ibadahnya hari Minggu karena di kami itu diajarkan kalau misalnya hari Minggu tuh hari sama hari ciptaan Allah untuk beristirahat. Jadi kita bisa beristirahat, beribadah di hari yang saat kita nggak ngelakuin apapun gitu. Jadi hanya mempersembahkan hari itu buat Tuhan. Terus hari Minggu sendiri, hari Minggu Sabtu itu karena biasanya di zaman dahulu, kalau kita bilang tuh ada yang namanya Nabi Musa, itu tuh Mhm. memang sejak zaman mereka udah hari Sabat itu memang hari Sabtu dan Minggu gitu. Itu aku mau tanya lagi, kalau kayak kan ada tuh kayak, di ajaran kalian tuh kayak seminggu hari suci gitu, kayak Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, sampai apa ya, sampai Minggu Paskah tuh. Itu seperti apa sih? Oh, kalau itu biasanya namanya disebutnya Paskah ya, menuju Paskah. Mmm, Nah, Rabu Abu sendiri tuh hampir sama kayak misalnya yang di musim tadi kan ada menuju Idul Fitri itu kalian harus puasa dulu selama 30 harian ke belakang mhm. sebelum Idul Fitri kan. Nah, itu tuh kayak gitu. Jadi Rabu Abu tuh hari di mana dimulainya puasa itu sendiri selama 40 hari untuk menuju hari Paskah. Nah, setelah kita udah Rabu Abu, itu dilanjutin dengan Minggu Palma. Minggu Palma itu seminggu sebelum Paskah. Jadi hari Minggu, satu minggunya sebelum Paskah. Itu tuh di mana Yesus datang ke Yerusalem. Terus kalau misalnya hari Kamis Putih itu memperingati perjamuan malam terakhir. Jadi di situ tuh istilahnya Yesus tuh kayak sebelum dia ditangkap sama prajurit itu dia di perjamuan malam dulu. Terus Jumat Agung sendiri tuh biasanya kita sore itu karena itu tuh hari tepat wafatnya Yesus. Terus untuk hari Mmm, Sabtu, Sabtu kan ada Sabtu Suci nih. Sabtu Suci itu kayak kita di masa berkabung karena Tuhan Yesus meninggal ceritanya begitu. Terus hari Sabtu Minggunya Yesusnya bangkit. Terus kita merayakan Paskah. Gitu aja mmm. sih. Itu itu kayak ada puasa-puasanya juga nggak sih? Iya, ya puasa biasanya tuh setiap hari. Sebenarnya setiap hari, cuma kalau beberapa orang juga ada yang percaya cuma Senin, Rabu, Jumat. Kalau enggak cuma puasa setengah hari, atau kalau yang anak kecil-kecil tuh pantang, pantang makan jajan, pantang makan ayam, pantang makan yang enak biasanya. Mmm. Tapi boleh minum gitu ya puasanya? Beda sama di agama Islam gitu? Oh iya, ya beda. Kalau di Mmm, Katolik puasanya boleh minum, kalau di Muslim ini nggak boleh kan ya? iya Ya, iya. Terus mau tanya lagi nih, hari raya yang kamu tunggu-tunggu tuh kayak hari raya apa sih? biasanya yang ditunggu-tunggu itu kayak hari raya. Paling ditunggu tuh biasanya Natal ya. Karena biasanya kalau di Mmm, Natal tuh kita memperingati Yesus lahir gitu. Jadi bener-bener yang megah, bahagia gitu. Terus biasanya itu kan ada di akhir tahun. Jadi kayak banyak perayaan besar di situ. Karena banyak yang libur-libur juga kan di akhir iya iya, tahun. sama Kalau tahun baru gitu ya? ya sekalian tahun baru. Nah kalau satunya lagi tuh ada Paskah ya biasanya yang besar. Tapi kalau Paskah tuh eh, biasanya tuh lumayan besar, cuma nggak terlalu kayak kayak Natal. Soalnya kan kalau Natal tuh vibes-nya masih vibes libur gitu. Kalau misalnya Paskah kan nggak kayak di tengah-tengah semester gitu-gitu. Mmm, iya iya. Udah deh dari aku apalagi ya? Segitu dulu deh. Oke, kalau gitu aku balik tanya lagi nih. Ya boleh boleh. Jadi di sini aku mau tanya nih, gimana sih pandangan kamu tentang dialog antar agama kayak yang lagi kita lakuin sekarang ini gitu? Eee, Kalau aku ya, menurutku tuh kayak berdialog antar agama tuh penting.
Soalnya kan kita juga hidup di Indonesia kan, juga banyak beragam agama, suku. Jadi kayak kita harus saling apa ya, berkomunikasi buat tahu gimana sih ajaran mereka, gimana sih ntar mereka juga biar tahu ajaran kita tuh seperti apa. Nah gitu, soalnya biar kita bisa hidup rukun bersatu gitu. Ya. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih. Gimana sih menurut kamu tuh tentang gerakan kayak radikal, fundamental, atau teroris gitu? Eh, yang jelas sih buruk ya, soalnya kayak apa ya, teroris tuh kayak memprovokasi kayak umat agama, contohnya ya kayak orang Islam tuh katanya ngeledakin gereja-gereja yang ada di pokok kayak gereja, tempat ibadah seperti gereja gitu kan. Terus tuh kayak mereka tuh memprovokasi jelek gitu loh, kayak akhirnya kayak orang Kristen tanya-tanya, atau semua umat lah kayak tanya-tanya ada masalah apa sih, terus kayak akhirnya kayak banyak orang yang nggak suka sama umat agama Islam seperti itu. Nah, setuju banget nih sama yang kamu bilang tadi ya, kayak teroris tuh terlalu kayak memprovokasi, jadinya nanti kayak umat beragama lain saling bermusuhan, crash kita, gitu-gitu. Ya, Oke. seperti itu. Ini pertanyaan terakhir nih. Gimana sih Ya, usaha yang biasanya kamu lakukan untuk membina kerukunan antar umat beragama? uh, itu menurutku ya kayak kita harus saling banyak bergaul dengan banyak umat agama, terus kayak saling menghargai, saling mengertilah, uh, intinya kayak mencari teman yang berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, supaya kita banyaklah kayak pengetahuan itu tentang semua ajaran agama, suku juga gitu. Hmm. Kalau menurut kamu seperti apa sih kayak gitu? Kalau aku juga sama sih ya, kayak mau berteman sama siapa aja, terus kayak menghargai Nggak satu sama membeda-bedakan lain, gitu nggak ya. membeda-bedakan gitu-gitu. Jadi kayak jangan sampailah kita kayak, ih itu tuh agamanya beda, jangan jangan ditemenin. Nah, ya, nggak kayak gitu gitu. Benar-benar benar. Nah, kira-kira udah segini dulu nih dialog antar agama buat kita berdua ya. Gitu, Ya, kelihatannya udah mau keburu melanjutkan aktivitas selanjutnya nih. enggak. Ya udah, Santai. demikian dialog antar agama saya dengan teman saya Angelica Olivia. Terima kasih Angel. Makasih, Delin. Buat semua semua yang nonton juga, mohon maaf jika kami ada salah kata atau salah ucap dari yang sudah kita bicarakan, dialogkan di sini. Terima kasih untuk semua atensinya. Dah. Dah.